BD Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. BD Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Yo teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada, tentunya berjumpa lagi bareng saya di video kita kali ini. Tentunya saya akan bahas sesuai dengan judul ya, yaitu tentang The Power of Fibonacci ya. Dengan Fibonacci ini tentunya kita bisa menganalisis market ya secara teknikal tentunya, dan kita bisa menggunakan Fibonacci dengan beberapa setup yang memang menurut saya ini cukup powerful dan jarang banget buat digunakan kayak gitu ya, dan mungkin jarang juga nih, masih jarang juga yang pakai kayak gitu kan, tapi powerful banget kayak gitu, powerful banget. Dan ini akan saya bagikan tentunya ya, dan cukup lumayan bagus juga buat kita bisa gunakan untuk trading di gold market ya tentunya. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Oke? Tentunya untuk Fibonacci sendiri ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe yang dimana tentunya yang paling sering digunakan yaitu Fibonacci retracement kayak gitu. Fibonacci retracement di sini memang kalau misalkan kita bisa lihat ya, atau bisa kita gunakan secara umum memang untuk mengukur sejauh mana koreksi harga ya, biasanya kan untuk kita bisa menggunakan Fibonacci retracement itu. Akan tetapi selain untuk menentukan atau mengukur sejauh mana harga terjadi koreksi gitu, ketika harga sedang tren naik atau misalkan sedang tren turun, kan ada pergerakan di mana dan terjadi koreksi dulu kayak gitu kan ya. Nah, akan tetapi di video kita kali ini saya akan bahas justru malah sebaliknya kayak gitu. Malah trennya nih kayak gitu kan. Trennya bisa kita ukur juga atau bisa kita prediksikan seberapa jauh harga itu bisa bergerak pada saat harga sedang ngetrend, baik itu naik ataupun turun. Nah, di sini mungkin teman-teman juga ada beberapa yang sudah tahu juga lah ya, kayak gitu kan. Dari beberapa level Fibonacci ini tentunya ada level Fibonacci internal yang dimana yang paling terkenal yaitu Fibonacci Golden Ratio level 61.8 kayak gitu. Nah, kalau saya di sini saya akan bahas dari segi Fibonacci external retracement-nya kayak gitu. Jadi external level nih, gitu ya, external level yang dimana tentunya external level ini sama sebenarnya suatu golden ratio juga ya, tetapi di atas level 100 atau level 1 kayak gitu, di atas level 100-nya atau level 1-nya. Nah, biasanya terdapat Fibonacci eksternal itu 161.8, 261.8 kayak gitu, dan seterusnya kayak gitu. Nah, coba kita langsung saja ke prakteknya langsung teman-teman. Ya, di sini saya buka chart di XAUUSD ya menggunakan TradingView, tapi sama aja sebenarnya. Kalau misalnya untuk settingan Fibonacci itu standar juga nggak masalah ya, kayak gitu kan. Jadi nggak ada perlu diubah lagi untuk settingan Fibonacci-nya. Jadi kita bisa pakai Fibonacci standar aja ya, penggunaan Fibonacci retracement pada umumnya kayak gitu ya. Nah, sebelum kita tarik untuk Fibonacci external retracement-nya, kita harus tahu dulu yang mana, tentunya harus tahu dari segi structure market teman-teman ya, structure market dulu nih. Nah, teman-teman sebelum ke video ini, teman-teman harus paham dulu structure market ya, harusnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman bisa pelajarin juga di video-video sebelumnya kayak gitu ya, untuk pembelajaran structure market. Nah, setelah teman-teman pelajari structure market, teman-teman harus udah tahu ya, udah bisa menentukan mana break of structure gitu ya, mana change of character, mana inducement, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ya adanya break of structure. Di sini break of structure-nya, lalu harga ngambil inducement-nya ketika harga dia nyentuh di sini. Sebentar, coba saya ukur dulu. Nah, di sini ya, harga ngambil inducement. Oke, harga setelah ngambil inducement, dia turun lagi, naik lagi. Sorry, mungkin bisa di sini juga nggak masalah. Nah, di sini juga dia ngambil inducement juga ya. Sorry, di sini pullback-nya, lalu dia turun lagi, lalu harga naik lagi, ngambil inducement. Nah, berarti ini nih yang menjadi high value-nya ya.
yang menjadi high validnya. Nah, ini nih fungsinya kita tahu structure market, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih mana high valid, mana low validnya. Kayak gitu. Di sini high validnya ya. Ini high validnya. Nah, yang ini ya. Nah, high-nya di sini. Lalu low validnya yang mana? Tentunya yang ini, teman-teman ya. Ini menjadi low valid. Sorry, harga sebelum ditembus ini ya, menjadi low validnya. Coba kita pindahkan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, oke, setelah kita tahu nih mana high valid dan low validnya, kita tinggal tarik aja Fibonacci retracement-nya. Misalkan harga after dia tembus low di sini ya, ini kan penembusannya pada saat harga yang turun ini nih, turun balas lagi naik lagi, tapi dia lanjut turun lagi kayak gitu. Nah, di sini kan break of structure, berarti ini jadi low valid, ini high valid. Kita tarik Fibonacci-nya dari low valid di sini, ya, low valid di sini ke high validnya di sini. Sebentar, saya tarik lagi, saya sesuaikan lagi. Nah, inilah level-level Fibonacci eksternal, teman-teman. Ya biasanya kan kita kalau misalkan secara umumnya ya, itu Fibonacci 50, 618, 78.6 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Fibonacci eksternal, itu kita lihatnya yang 161.8, 261.8 kayak gitu. Nah, disinilah kita bisa identifikasi gitu ya. Kalau misalkan di sini udah terjadi tembus nih, terus kita pengen tahu nih turunnya ini sampai mana kayak gitu ya, turunnya ini sampai mana. Nah, tentunya level pertama yang biasanya dikejar itu level 161.8. Tentunya level yang ini ya. Nah, level yang ini level 161.8. Nah, biasanya kayak gitu kan, biasanya ya sebelum ditembus, ini kan ditembus ya, kebetulan yang ditembus biasanya memang di sini ada pantulan dulu atau retracement kayak gitu. Pantulan sama retracement ya. Karena namanya juga Fibonacci retracement kayak gitu. Jadi pantulan dulu biasanya. Akan tetapi di sini malah tembus. Ya, level Fibonacci 161.8-nya langsung tembus nih. Kayak gitu. Dan kalau misalkan level 161.8-nya tembus, berarti harga sangat memungkinkan untuk mengejar level Fibonacci eksternal berikutnya, yaitu di harga 261.8, teman-teman. Kayak gitu. Di harga berapa? Di sini ya, teman-teman, kita lihat. Nah, 261.8. Oke, nah seperti ini. Kayak gitu. Dan ya, ketika harga setelah nyentuh ke level Fibonacci 261.8 ini, harga langsung berbalik, teman-teman ya, atau retrace. Kayak gitu. Nah, disinilah tentunya ya Fibonacci extra retracement ini fungsinya sebagai untuk mencari pantulan. Jadi apakah kita bisa entry di level Fibonacci extra retracement tersebut? Tentunya bisa. Kayak gitu, tentunya bisa. Nah, untuk setup entry-nya, yang pertama tentunya seperti biasa. Kalau misalkan mau agresif entry, kita bisa langsung misalkan buy limit ya. Misalkan ya, ini kan tren turun. Dia kan lagi turun nih, kayak gitu ya. Terus kita mau cari pantulan untuk buy-nya. Nah, berarti buy limit dong. Kayak gitu ya, buy limit di level Fibonacci 161.8 kayak gitu ya. Atau juga bisa di level 261.8-nya. Paling rekomendasi di level 261.8-nya. Kalau misalkan mau langsung buy limit. Kayak gitu ya. Kalau misalkan mau setupnya itu nunggu konfirmasi entry, tunggu memang harganya itu dia benar-benar ada konfirmasi buat entry. Misalkan ada pola-pola untuk pembalikan arah atau bullish engulfing atau misalkan doji atau misalkan pokoknya apapun itu pola-pola candle pembalikan arah. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai konfirmasi entry-nya. Kayak gitu. Di level Fibonacci extra retracement ini tentunya. Nah, kalau misalkan untuk yang agresif entry yang mau buy limit kayak gitu ya, kalau rekomendasi saya entry buy limitnya gitu kan ya, itu di level Fibonacci-nya jangan di level 161.8-nya, tapi di level yang 261.8-nya di sini. Karena ini terbilang harga itu kritis banget kayak gitu ya, kritikal lah, kritikal ketika harga memang terus menerus harga dia turun terus tanpa adanya koreksi di level Fibonacci 161.8 sebelumnya di sini. Ini kan tadi tembus ya, harga langsung melanjutkan penurunannya menuju level 261.8 yang inilah level kritis, level 261.8. Apakah bisa juga di level 261.8 ditembus juga? Bisa saja terjadi kayak gitu. Jadi makanya tetap gunakan yang namanya stop loss kayak gitu ya. Nah,
itulah fungsi Fibonacci external retracement. Tentunya ini cukup membantu buat teman-teman misalkan lagi kebingungan nih, kita kan mau cari support kayak gitu kan nih, aduh kejauhan nih, atau misalkan biasanya kita nggak tahu apa namanya untuk menentukan all time high. Nah, biasanya ketika all time high terus nih, harga kan pernah tuh di gold ya khususnya kejadian all time high terus kayak gitu kan, all time high terus kita nggak tahu nih resistennya di harga berapa karena udah nggak ada lagi resisten kayak gitu kan di harga-harga sebelumnya karena harganya all time high terus. Nah, tentunya ini juga bisa kita gunakan sebagai tolak ukur untuk dimana harga bisa terjadinya peak resisten kayak gitu teman-teman ya. Nah, seperti itulah untuk penggunaan Fibonacci retracement. Coba kita contohin untuk setup kenaikannya ya. Nah, di sini nih, teman-teman. Kalau misalnya kita gambarkan untuk Fibonacci external retracement based on ketika harga dia langsung terus-terusan naik, kita lihat di sini. Harga di sini membentuk structure ya. Ini di sini change of character. Ini change of character ini jadi ini change of character ya. Terus inducementnya di mana? Inducementnya di sini ya teman-teman. Nah, pokoknya kuncinya itu untuk penarikan Fibonacci ini harus tahu dulu yang namanya structure market tentunya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu structure market, terus teman-teman ngasal menarik Fibonacci-nya ya, menggunakan Fibonacci-nya itu terkadang memang selalu ngaco ya untuk penarikan Fibonacci-nya. Jadi kita harus benar-benar pastikan dulu nih structure marketnya. Kayak gitu. Nah, ini di sini inducement, terus di sini break of structure, ini change of character ya. Itu ini change of karakternya. Break of structure-nya mana? Tentunya pada saat harga dia ngelewatin ini ya. Tapi karena kebetulan di sini nggak tembus nih, cuman shadow doang. Tapi nggak masalah. Artinya ini menjadi liquidity-nya sudah keambil kayak gitu. Berarti high valid-nya yang mana? Ya tentunya high valid-nya di sini. Ini high valid-nya. Nah, ini high valid-nya. Ya. Dan low valid-nya di sini yang ini. Oke. Nah, astagfirullah, sorry. Nah, di sini ya, set. Ini high valid, dan ini low validnya. Oke, yang ini low valid di sini ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita mau mengukur penurunannya sejauh mana. Nah, kalau ini penaikannya sejauh mana. Nah, penarikannya kita tarik dari high validnya, ya. Kita tarik dari high validnya ke low validnya. Oke. Dari high valid ke low validnya di sini. Set. Nah, nanti dapat Fibonacci external retracement sama kayak gitu. Fibonacci external retracement 161.8 kayak gitu. Nah, kita nggak tahu kan nih, misalkan di sini harga tuh dia terus-terusan naik. Nah, terus sampai mana nih kenaikannya? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau tadi kan kita pengen tahu turunnya sampai mana kayak gitu ya, karena harga turun terus misalkan ya time frame kecil tuh. Kalau tadi turun itu dari atas ke bawah. Kalau untuk kita mau nyari pantulan untuk sell dari atas ke bawah, kebalik. Nah, itu seperti itu teman-teman ya, Fibonacci external retracement namanya. Nah, kita lihat di sini. Ketika harga nyentuh ke level Fibonacci 161.8, apa yang terjadi teman-teman? Harga dia mantul ya. Meskipun di sini ada tembus dulu sebelumnya ya. Ada tembus dulu nih di sini Fibonacci external retracement 161-nya, ada tembus dulu, akan tetapi di false break. Dibikin false break. Nah, ini sinyalnya nih. Disinilah sinyal untuk konfirmasi entry-nya justru malah. Ketika ada terjadi false break seperti ini, dan kalau misalnya kita perhatikan di time frame H1 ini, dia membentuk pola bearish engulfing atau pembalikan arah dari naik ke turun. Kayak gitu. Nah, disinilah kita bisa melakukan entry posisi untuk pantulan sell-nya tentunya. Nah, gampang ya, cukup lumayan gampang tentunya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih baru pasti masih bakal kebingungan. Tapi kuncinya tentunya terus fokus teman-teman dan terus bisa berlatih ya untuk penarikan Fibonacci-nya, khususnya dari segi structure marketnya dulu nih, biar kita tahu mana high valid dan mana low validnya kayak gitu. Oke? Itu aja mungkin di video kita pembahasan kali ini tentunya. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau masih bertanya kayak gitu ya, kalau misalnya ada yang mau konsultasi gitu kan, atau ada yang masih belum mengerti tentang pembahasan video ini, teman-teman bisa ketik aja pertanyaannya di kolom komentar, atau bisa langsung chat Japri ke nomor WhatsApp saya juga boleh teman-teman ya. Untuk nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini tentunya, bisa langsung cek aja di deskripsi video ini teman-teman. Oke? Atau bisa langsung juga datang ke Cafe Trader di Dimax tentunya. Kita setiap hari mengadakan
edukasi tentunya ya, dan gratis teman-teman. Cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya, teman-teman bisa langsung mendapatkan fasilitas lengkapnya yang ada di Didimax ini tentunya. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa buat subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan see you on next video. Bye bye.